obeng. Katanya sih cuma di Batam tuh dibilang teh obeng. Teh obeng. Teh obeng artinya tuh es teh manis, jangan salah, bukan teh yang ada obengnya. Teh yang Itu ada agak- obengnya. Bukan. Itu lucu sih pertama denger. Sama kami lagi, orang-orang yang seneng ngobrol. Karena ngobrol adalah cara keren untuk terinspirasi. Cara keren apa ya untuk menambah insight-insight baru dalam hidup kita. Betul. Jadi kalian semua sekarang ada di channel yang tepat. Ya. VJ, saya Victor. Saya Jack. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sering banget komen. Ada yang like, ada yang subscribe, ada yang share. Terima kasih. Semoga semua diberkati. Nggak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Yes, mereka adalah orang-orang yang hebat. Betul. Kalian tuh luar biasa sekali. Dukungan kalian selalu luar biasa. Sangat memotivasi kita Bener, untuk bro. terus Sampai semangat. tengah malam begini loh kita masih melek untuk bikin konten. Jam berapa nih, Om? Wah, tengah malam lah pokoknya. Ya, pokoknya itulah tengah malam lah. Gak usah tahu lah perjuangan kita untuk konten ini. Yang penting teman-teman diberkati, udah cukup buat Udah kami. cukup. AdSense mah apalah AdSense. Nah, kita nggak cari AdSense. Yang penting teman-teman diberkati. Kita cari Yang subscribe. setuju bilang amin. Amin. Oke, ini kita mau ngobrolin tentang Tentang apa ya? kota tercinta. Wis, jadi udah cinta nih ya. Kata yang dipilih cinta, Cinta. loh. Yaitu adalah kota Batam. B-A-T-A-M. Batam. Oke, Omitor. Batam. Apa? Kasih tahu dong. Nah. Gimana bisa sampai di Batam nih? Bisa nyangkut di Batam. Kota terakhir sebelum saya ke Batam, saya di Kediri. Kediri, Jawa Timur. Jawa Jawa Timur. Timur. Oke. Jawa Timur. Saya kerja sebenarnya waktu itu kerja profesional. Oke. Ada satu kantor di Jakarta, cabangnya di Jawa Timur, posnya di Kediri. Oke. Gitu. 3 tahun kerja, ya saya pikir udah cukup lah saya belajar. Dan saya harus kembali ke basic ya, yaitu Widih, pelayanan. pelayanan. Karena saya sekolahnya Alkitab, sempat di perusahaan, tapi kemudian tahu itu cuma buat belajar. Nah di masa itu saya berdoa, Tuhan udah waktunya saya punya satu kota di mana saya menetap. Ya. Kan selama ini saya pelayanan pindah-pindah kerja segala macam, pengen punya kota yang menetap supaya saya bisa bertumbuh dan akhirnya bisa berbuah. Ya, Dan itulah. tiba-tiba Batam muncul Waduh. dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Apakah itu Tuhan, gimana cara Tuhan kasih tahu Omitor kalau itu kota Itu Batam? pilihan pribadi pada akhirnya. Waktu itu ada beberapa tawaran, Oke. Tetapi yang langsung nyangkut di hati, di Batam. Batam. Bukan karena kesan pertama, lebih karena keputusan hati. Sebenarnya Oke. waktu kesan pertama datang ke Batam 2010, aduh Batam panas. Hareda. Tapi kurang lebih ceritanya begitu, ada tawaran pelayanan. Ada tawaran Dan pelayanan. saya jawab, iya Tuhan. Tibalah saya di kota Batam dari 2010, 2022, 12 tahun guys. Jadi Maret 2010 saya Iya. nyangkut di Batam. udah kayak Nabi siapa ya? Ini aku, utuslah aku. Wah, ya saya kalau nggak salah. Ya saya. Kalau nggak salah Kalau ya. nggak salah benar. Kalau nggak salah benar. Atau bukan kayak Musa? Kan ada abangku Harun. Utus dia aja, jangan saya. Saya Batam nih kota keberapa ya? Saya lahir besar di Jakarta, terus Bogor juga saya punya masa di sana. Bogor. Bandung kuliah. Terus selama kuliah tuh praktek ke banyak tempat, ke Bekasi, ke Jombang, kemana lagi ya? Ke banyak tempat deh. Saya bahkan sampai ke Kupang, Kupang ke juga. Madura, Ih, Kediri, dan akhirnya Batam. welcome to Batam. Wih. Nyangkut sampai 12 tahun, bukan nyangkut sih itu ya. Betah kayaknya. Jack sendiri gimana ceritanya bisa nyangkut nih di Batam? Nyangkut di Kan Batam. jelas kalau dari face-nya jelas bukan orang Melayu ya. Dari penampakan ini jelas bukan orang Melayu. Bukan. Orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur. Ya. Kenapa sampai di Batam? Bilang panggilan Tuhan. Ya, bisa dikategorikan itu. Jadi habis selesai Sekolah Alkitab. sekolah Alkitab,
Ini sebenarnya masih ada kaitan dengan cerita saya di video yang kemarin. Yang tentang calling itu Panggilan. Oh, jadi nyambung terus ya video kita ya. Sebenarnya Nggak direncanain loh padahal. Benar. Ini cara Tuhan loh. Kalau ingat kemarin itu saya bilang ada hamba Tuhan yang mendoakan, yang bilang kayak anak panah yang di Kemana-mana. Dan saya ngerempet. Nah, Batam ini kalau salah satu yang dirempet nih. Ya, kamu udah nancep nih. Ini belum tahu tuh. Belum tahu ya. Hari ini ya. Ya, kita lihatlah ke depan seperti apa. Nah, jadi kan cerita itu sempat saya ceritain ke salah satu dosen saya lah. Dan dia bilang begini, ya emang dunia ini ya cuman terminal aja. Ada yang menyetapnya cuma di satu terminal, tapi ada yang perlu beberapa terminal. Dan ingat bahwa itu terminal itu bukan akhir, itu cuman persinggahan begitu. Jadi dia meyakinkan saya dengan nubuatan yang saya ceritain itu ke dia, dan dia bilang seperti itu. Nah, jadi waktu habis tamat SMA itu Om di Bandung, saya pikir itu di hidup saya tidak di Bandung. Itulah kota di mana akan menghabiskan hari tua dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bersama tulang rusuk. Jadi gini, ceritanya itu gini Om. Hari Rabu, Ingat ya harinya ya? Masih ingat hari Rabu, karena itu kan memori banget membekas tuh dalam ingatan nih. Tahun berapa nih? Tahun 2018 ke 2019. 2018 lah pertengahan. Bulan 7 bulan 8 lah sekitar. Bulan 7. Jadi hari Rabu itu ada teman seangkatan saya. Ini dia udah kerja di yayasan. Jadi dia bilang, "Jack, mau nggak pelayanan di yayasan?" Jadi yayasan ini dia ada di Bandung, tapi dia punya pelayanan ke Indonesia Timur juga. Salah satunya termasuk Papua juga. Mau dong, saya bilang. Wah, saya senang tuh. Indonesia Timur. Indonesia Timur. Ya, bukan masalah Indonesia Timur, yang penting ada pelayanan keluar. Nah, saya pikir, oh ini kayaknya udah pas lah. Janjian lah sama kepala yayasan hari Rabu itu. Saya bilang, oke, nanti hari Senin kita ngobrol di kantor, interview segala macam. Hari Jumat dari Batam ini telepon. Ke Batam ya. Jadi saya mulai mikir tuh. Batam, yayasan, Batam. Jadi hari Rabu sama hari Jumat. Dan pada akhirnya saya harus jawab iya ke Batam. Nah, sekarang dengan yayasan nih. Hari Senin tetap saya tidak membatalkan pertemuan dengan yayasan. Pergilah ke yayasan. Saya bawa teman saya, pergilah kami. Duduk berhadapan dengan ketua yayasan. Dan saya bilang terima kasih Pak, sudah memberikan kesempatan untuk ngobrol tentang visi misi yayasan. Setelah itu ketua yayasan itu bilang, ya inilah pelayanan kita, visinya gini, misinya gini, tujuan-tujuan kita ke depannya seperti ini. Bagaimana bersedia? Saya bilang terima kasih, luar biasa untuk semuanya. Baru saya bilang di PHP-in sempat. Terus saya bilang, tapi sebelumnya mohon maaf. Hari Jumat yang kemarin saya baru dapat panggilan telepon dari Batam untuk harus melayani ke Batam. Jadi saya bawa teman saya yang akan menggantikan saya. Padahal itu kan harusnya mesti kerja dulu kan. Ini nggak di interview udah diajak. Terkesannya saya itu yang punya yayasan begitu. Dan akhirnya orang itu pergi. Akhirnya orang itu ke yayasan. Nah, teman itu. Dan masih sampai sekarang atau udah nggak tahu lagi. Kayaknya udah nggak kerja. Tapi dari situlah salah satu titik kenapa saya ke Batam. Ke Batam. Mengisi sebuah kebutuhan pelayanan yang ada di Batam. Nah, makanya Om gini, kembali ke tadi saya bilang anak panah. Saya pikir Bandung itu udah yang terakhir. Ternyata ya cuman kayu yang cuman dilecet doang. Batu pijakan untuk batu berikutnya. Pijakan ke Batam ini. Makanya kita nggak tahu nih. Jadi Batam ini apakah pohon yang terakhir, apakah terminal terakhir atau cuman persinggahan untuk ke tempat yang lain? Saya sendiri belum tahu. Pasti ada banyak cerita unik ya dari teman-teman juga, pasti ada banyak cerita unik kenapa sampai bisa ada di Batam. Ya kan karena Batam ini jelas kota perantauan, sebagian besar tidak lahir besar di sini. Betul, benar. Jadi kalau kita tanya yang di atas 20 tahun, ya sebagian besar lah pasti dari kota lain sebelumnya. Ya, tanah. Saya pernah tanya, jadi dulu tuh di depan gereja itu ada bapak-bapak yang jualan rujak.
Saya tanya dia, udah berapa tahun, Mbak? Dia tahun 90-an. Jadi saya, gimana kondisi Batam hari itu? Dia bilang, ini hutan nih. Benar, Batam Centernya bilang hutan. Tahun 90-an nih. Ini hutan semua. Carlo Barelang tuh kalau nggak salah 96, 98 mungkin sekitar itu. Iya, masih hutan deh. Terus saya tanya, kok Bapak bisa jualan terus? Dia bilang, iya. Satu hari dapat berapa, Pak? Iseng-iseng. Ya, kalau lagi beruntung 400 saja. Wah, lumayan lah ya buat Kalau hidup. nggak beruntung 200. Cara ngomong 400 saja. Tapi itu Kayak gede. uang dikit ya. Jual rujak. Ya mengingat kita juga memang pernah tinggal di kota-kota lain ya. Benar. Menurut Jack, apa yang cuma Jack temuin di Batam? Yang nggak ada di kota-kota lain. Satu apa? Panas. Panas. Enggak sih, enggak itu cuma sama cuaca. Kupang. Sama aja. Sama ya. Kupang, Jakarta, Batam itu Panas. panas. Tapi Batam memang agak unik panasnya. Unik. Haredang orang bilang. Matahari agak dekat teman-teman. Matahari. Apa karena itu makanya makin hitam? Apalagi panasnya. Panas. Terus oh ya, tapi nggak tahu ini kayaknya di kota lain juga ada kali ya. Coffee shop gitu. Oh, senang Suka. Jadi apalagi kan aku suka kopi ya. Jadi pasti ke sana lah. Jadi buat kalian yang mau datang ke Batam dan cari tahu tempat bisa hubungi saya bantu arahin. Asal traktir aja. Bercanda. Apalagi yang unik yang ketemu di Batam yang nggak ada di kota lain. Terus karena saya pernah di Bandung mengalami kemacetan yang begitu indah. Bandung, Jakarta. Bandung, Jakarta. Surabaya. Tapi di Batam tuh nggak ada macet yang ada sih. Itu cuman pagi tapi itu di beberapa titik aja jarang lah. Janjian jam 10 kurang 15 baru mandi ya. Karena Kalau di Bandung, aduh. Oh, tidak bisa begitu. ya itulah. Oh ya sama kuliner juga enak. Kuliner, ya? Karena campuran sih ya di sini Campuran. ya. Ada Chinese, ada Melayu, Ada Chinese, Melayu. Jadi buat Unik kalian ya? Buat kalian yang suka makan B2, apa itu Om B2? Kalau nggak salah babi ya. Namanya haram tapi dagingnya enak. Kata teman-temanku mau diapain aja pun tetap enak barang daging itu. Iya sih banyak ya di sini. Nah, di Batam itu banyak. Jadi kita bisa makan dari masakan Batak, Betul. Saksan ya katanya begitu. Terus dari Cina punya bakute. Terus dari Timur punya sei. Orang Nias lagi Toraja punya juga Toraja. punya cara masaknya sendiri. Jadi si daging babi ini punya banyak jenis masakan. Dan Enak banget dan saya cukup menikmati di itu. Batam ya, Di karena di Batam. Bandung susah pasti ya. Susah. Kenapa susah ya? Oke, next. Kalau saya nih yang saya nggak temuin di kota lain, pertama istilah untuk es teh manis. Iya. Di sini namanya teh obeng. Katanya sih cuma di Batam tuh dibilang teh obeng. Teh obeng. Teh obeng artinya tuh es teh manis, jangan salah, bukan teh yang ada obengnya. Teh yang Itu ada agak- obengnya. Bukan. Itu lucu sih pertama denger. Terus yang kedua nih, Batam nih uniknya apa ya? Saya lihat pasar kaget di Batam. Ya, pasar kaget. Pasar Benar, kaget. Jadi bukan pasar yang bikin kaget jantung, bukan. Jadi pasar yang cuma ada di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu gitu. Nah, abis jam dan hari itu berlalu, udah bersih lagi. Udah nggak ada gitu. lagi. Nah. Yang dijual juga macam-macam ya. Macam-macam. Dari sayur, ikan sampai barang-barang second, baju-baju second. Iya, Nah, benar, jadi benar. istilah itu juga kayaknya unik Batam ya. Batam nih barang second keren-keren karena dari lungsuran dari Singapura. Dan Bermerek tapi murah-murah. Walaupun second. Ada istilah menyebutkan second. Ini jadi bukan second lagi. Apa sih? Drift Drifting. Iya, itu. Drifting. Jadi namanya keren juga ya, drifting. Kita bilangnya second. Second padahal. Apalagi yang unik di Batam? Banyak sih. Salah satu yang unik di Batam tuh ini. Nanti tolong dimunculin ya gambarnya nih. Apa tuh? Kevin, editor kita nih. Di tempat makan di Batam tuh suka buat cuci tangan. Tapi bentuknya tuh kayak ceret. Kalau biasanya buat kita minum. Biasanya orang suka salah. Pikir itu buat minum, padahal itu buat cuci tangan. Banyak banget korbannya kalau baru datang ke Batam. Nanti kalau ke Batam, tanya ya ceret yang yang legend itu. Nanti tolong dieditannya dimunculin ceret itu tuh. Banyak banget orang minum dari situ. Padahal buat cuci tangan. Saya hampir pernah tuh. Hampir sedikit aja. Beberapa teman saya udah kejadian. Karena saking capeknya teman-teman. Jadi kan di meja tuh udah disediain. Karena udah duduk, udahlah mau langsung diambil.
Barulah dibilang sama teman-teman, bukan itu tuh cuci tangan. Tapi soal yang khas di Batam juga the one and only Apa tuh? Jembatan Barelang. Jembatan Barelang. Kebanggaan kita bersama. Ya, benar. Itu keren, indah. Ya. Dan jalur ke sana juga keren banget. Nggak macet. Gak macet, Ya. kiri kanan pantai. Pantai, Wah, keren. benar. Teman-teman harus coba ke Batam. Wisata Batam juga keren sih. Buat kalian yang suka pantai, kita rekomend. Hotel juga bagus-bagus. Hotel juga bagus-bagus. Dan gini, kalau ada gosip bahwa Batam tuh mahal, nggak terlalu sih sebenarnya. Nggak. Karena kami juga pernah ada di beberapa kota, Batam, ya so-so lah. Oke lah. Oke lah, nggak ada Di- yang terlalu di- berlebihan juga. betul, Semua betul. pas aja. Bahkan beberapa hal lebih murah ya. Berapa? Ya, lebih murah dan apa? Kayak ya karena nggak ada kena pajak, Mungkin ya, karena kan ini daerah free trade free, zone. ya, bebas pajak. Tapi itu khusus di Batam ya teman-teman. Jadi kalau mungkin kalian dengar dan kalian bilang, oke deh kalau begitu kami ingin beli barang dari Batam dan dikirim keluar. Jangan coba-coba titip sama kami. waktu Itu pajak kirim ya. keluar itu kena pajak. Jadi Pajaknya ceritanya gede. gini teman-teman. Gini Om itu. Gimana? Kan pacar saya. Wis, Tinggal pajak di- terus. Kayaknya setiap konten muncul terus loh. Ya Kita dong. kayaknya perlu tolong munculin wajahnya. Jadi kan pacar saya ulang tahun nih. Saya pengen kasih dia surprise. Wis, begitu. cinta banget ya. Nggak apa-apa, emang harus cinta dong. Jadi saya beli sepatu. Hmm. Nih kan, kasih dia. Terus kan di samping gereja kan ada tempat pengiriman nih. Datang, terus mereka nimbang segala macam. Sampai ditanya, harga sepatunya berapa? Saya bilang, emang perlu ya? Iya, dari situlah baru kita hitung pajaknya. Oke, saya sebutin nominalnya. Berapa? Titik. Karena nggak. Setelah itu Om dihitung-hitung sama dia pajaknya keluar. Om tahu nggak? Lebih mahal pajaknya. Hitung biaya pengiriman sama pajak itu lebih mahal daripada harga sepatu. Jadi teman-teman please jangan titip-titip ya dari Batam. Ya. Kecuali kayak kita lagi pakai pesawat terbang langsung di koper aman kali ya. Aman. Tapi kalau pengiriman kena pajak. Tapi karena hari itu karena cinta Om, jadi Oke. apapun akan aku lakukan. Cara cinta itu tak ternilai. Tapi gini Om, setelah ini sedikit catatan lagi. Setelah begitu pajak mahal, orang pengiriman tuh masih bilang, Bang, tapi belum tentu barangnya tersampai ya. Aduh, Bisa saja mereka kirim balik. betul. Di mana? Di Di Batam, Cukai. biaya cukainya Oke. seperti itu. Waduh. Di ketat ya aturan keluarnya. Sangat ketat. Jadi kalau teman-teman mau beli ya datang aja ke Batam. Datang ke Batam. Beli secukupnya itu bawa pulang, nggak boleh banyak-banyak juga. Karena nanti kalau bisa banyak ketahan. kena jegat di bandara atau di pelabuhan seperti itu. Itulah kondisi Batam. Iya, ya. Emang banyak hal perlu kita adaptasi ya. Yes. Jelas Batam berbeda dengan kota-kota lain. Benar banget. Jack sendiri gimana? Adaptasinya cukup lama nggak dengan kota Batam? Cukup lama untuk menerima hal itu. Dalam hal apa paling harus Satu, beradaptasi? cuaca. Cuaca ya pasti. Karena Bandung tuh kan enak banget. Iya. Airnya dingin, cuaca sejuk, sedikit langsung ke Lembang. Enak Jadi banget. gini Om, saya kan dari Kupang. Kupang itu kan panas. Panas. Pernah juga merantau ke Kalimantan. Kalimantan juga panas. Panas ya. Panas ya. Panas. Jadi balik dari Kalimantan ke Kupang masih dalam ya kepanasan yang normal. Yang masih bisa ditolerir. Masih bisa ditolerir. Sampai ke Bandung ketemu yang Adem. 19 derajat hari itu. Waduh. Apalagi kami ospeknya ke Lembang tuh itu kan lebih dingin lagi teman-teman. Bahkan 2019 saya liburan ke sana pun masih kena 12 derajat. Sempat tuh Dingin ya. dingin banget. Nah waktu itu Om tahu lah ini kan di kota yang panas dari Kupang. Hari itu langsung ke Bandung ospek lah 3 hari. Saking dinginnya 3 hari itu saya nggak mandi. Dan berlangsunglah selama 4 tahun kuliah di Bandung dengan cuaca sejuk Dengan seperti cuaca itu. yang sejuk dan artinya harus penyesuaian kan. Betul. Udah Waktu- mulai sesuai Iya. adaptasi. Jadi waktu mandi tuh gini Om ketemu air. Karena saking dinginnya. Dingin. Terus begitu udah cocok, Cocok ya udah. dibuang ke Batam. Dibuang. Setelah 4 tahun, 5 tahun lah di Bandung, hijrahlah ke Batam. Di pesawat masih dingin. Turun dari pesawat, keluar. Ketemulah cuaca Batam yang begitu panas. Kadang itu sampai 42 derajat. Saya pernah coba di Nongsa ngeliatin panas banget. Karena itu kan bukan Nongsa, Tanjung Uncang. Pinggir pantai. 42 derajat. Pernah tuh Om. Panas ya. Dan itu panas banget sampai aduh Tuhan. Apakah engkau mau saya pelayaran di sini? Ya, cuaca ya, lumayan di Batam cuaca lumayan. Tapi Cuaca. jangan takut teman-teman.
Ada juga sih periode masa-masa di Batam yang cukup sejuk ya. Ya. Memang nggak banyak, tapi ada bulan-bulan tertentu. Ya kayak sekarang ini terasa lah. Lebih Ini enak. sejuk Ya. emang karena hujan, mendung. Ada lagi yang susah beradaptasi di Batam. Ah, Kalau di pelayanan sendiri gimana? Kan pelayanan di tiap kota juga karakternya berbeda ya. karakternya berbeda-beda, tapi Jemaat yang dihadapi berbeda-beda juga. iya, tapi karena memang kita sudah diajarkan di kampus, ada jurus-jurus tertentu yang kita harus terapkan di segala macam kondisi, jadi nggak begitu butuh penyelesaian lah. Overall aman, aman. Cuman cuaca, buat saya secara pribadi cuaca aja. Kalau saya Oh, ini sorry Om, satu lagi. Sama di Batam ini kan jalur transportasi jalan umum ini kan nggak mobil-mobil besar itu kan masuk juga. Oke, oke. Itu yang agak sedikit hati-hati banget untuk nyetir mobil di Batam. Sama kalau di ini kan mobil besar itu kalau mau pelan kan ada yang mesti di kiri. Kanan itu untuk nah kadang di sini nggak begitu. Supir Medan nih bos. Bercanda. Nggak, tidak bermaksud mendiskreditkan sebuah apapun. Tapi syukur loh Batam sekarang jalannya makin lebar-lebar. Nah, makanya puji Tuhan sekarang Luar biasa pemerintahan sekarang. tepuk tangan untuk pemerintahan kita Batam, Pak Rudi and the Gang. Iya, luar biasa. Harap Pak Rudi bisa mendengar dan Ya. support. Pembangunan terus berlangsung dan terjadi dan kita bisa saksikan ya Ya. terus Ya. semakin baik Batam ini. Itu Batam. Nah, ini satu cerita lagi tentang Batam. Itu kan saya pernah tuh 2004 itu di Batam. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Terus pulang Bandung, balik lagi ternyata udah ada flyover, Om. Yang di rumah sakit awal Bros itu kan dulu nggak ada tuh. Tiba-tiba udah ada aja. Terus saya pikir, ini nyasar di mana, Batam atau bukan ya? Karena langsung jalan di atas Dalam kan. periode yang singkat aja terjadi Iya. perubahan. Ya, Batam kota yang terus berubah. Kota yang terus menjadi berubah. makin baik. Puji Ya. Tuhan. Oke, itu dia, Om. Kalau Om gimana? Saya sih adaptasi karena terbiasa juga memang pindah-pindah kota, jadi ya memang nggak terlalu sulit. Cuaca pun di awal-awal juga nggak terlalu sih, cuma memang makin 2-3 tahun terakhir ini memang agak lebih panas Batam. Sisa yang lain justru saya menikmati karena Batam ini kan percampuran budaya ya. Ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Flores. Ya, Hampir benar-benar. semua suku di Indonesia Betul. ada di Batam. Ini perantauan. Jadi ya tipikal saya juga kan gitu urban gitu ya. Ya. Bukan orang mana-mana. Papa Sunda, Papa Sunda, Papa Manado, Mama Sunda, lahir di Jakarta, sekolah di Bandung, istri orang Kupang. Wah. Jadi Campur waktu lah. di Batam, ya saya sih cenderung bisa Ya. beradaptasi Dengan baik. Iya. Iya, iya. Dengan karakter cenderung masyarakatnya juga ya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Nggak terlalu sulit. Cukup menjadi kota yang menarik untuk ditinggali, seru untuk ditinggali. Buktinya udah 12 tahun saya di sini. Berapa? Oh, 12 mau 12 12 tahun. tahun. Jack berapa tahun? Ini masuk 4 nih. 4 tahun ya. Baru sepertiganya saya. Seperti kecil. Masih banyak yang lebih keras yang harus Masih dilihat. dan banyak dihadapi. yang Iya, benar. Pernah nggak di Batam ini menemukan satu problem yang bikin saya harus tinggalkan kota ini? Pernah? Bukan kotanya sih, lebih ke problem-problem pelayanan. Sebenarnya ya. ini di luar dari Lebih sengaja jauh. problem pelayanan. Oke. Kadang-kadang kalau kotanya sendiri enggak. Oh, problem pelayanan. Nah, dan itu kan terjadi di kota apapun, bisa terjadi di kota manapun. Oke. Faktor Batamnya sendiri memang awal nggak terlalu banyak yang saya tahu, tapi makin kesini makin banyak tahu Batam, justru saya makin senang sih, makin bersyukur Tuhan tempatkan saya di kota ini. Banyak hal menarik. Menarik ya. Jadi faktor pelayanan aja. Dan itu kan soal naik turunnya, semangat. Jadi kalau terlalu turun bisa pindah ke faktor. Salah tit. Oke deh, kalau begitu kita apa nih Om? Doa dan harapan untuk kota ini. Ya saya tentu berdoa pekerjaan Tuhan makin besar di kota Batam. Yes. Karena saya bisa melihat kekristenan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan banyak banget di kota ini, gereja banyak banget di kota ini. Benar. Tapi berharap itu bukan cuma angka dan jumlah, Yeah. tapi dampak. Yes. Kayak dampak baik buat kota ini, itu yang jadi harapan saya gitu. Tiap-tiap anak-anak Tuhan di kota ini jadi berkat. Jadi berkat. Benar. Ya, sama itu juga harapan saya adalah kota yang multi etnis ya sebenarnya ini banyak, dan apalagi ini satu lagi kita lupa sebutin tadi, 45 menit aja dari Batam ke Singapura. Saya pernah tuh pergi pagi jalan-jalan, habis itu pulang lagi ke Batam, jadi nggak begitu rumit. Artinya
peradaban, perubahan apa yang terjadi di luar negeri itu juga cepat berubah di kota ini. Makanya kita juga berdoa biarlah Batam ini benar-benar menjadi kota yang Internasional ya. internasional, Punya akses jaringan ke akses internasional. ya, gitu. seperti itu. Dan harapannya buat orang-orang yang ada di Batam ini sebenarnya menggunakan ini sebenarnya kesempatan yang Betul, baik. privilege. Iya, untuk melihat apa perubahan yang terjadi di luar sana dan langsung beradaptasi dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Dan ya harapan sama komitor tadi bahwa keberadaan gereja, anak-anak Tuhan yang ada di Batam ini betul-betul membawa dampak. Makanya menurut saya sih salah satu langkah praktis yang kita lakukan ya dengan membuat podcast ini juga, mengedukasi orang. Supaya jadi podcast membantu. nomor 1 di Batam. Seperti itu. Itu sih serunya ya. Ya artinya buat teman-teman yang tinggal di kota Batam ya, cintai, kasihi, doakan kota ini jadi berkat Ya. buat kota ini. Yang nggak tinggal di Batam juga is okay, dimanapun Tuhan tempatkan. Kalian. Ya usahakan kesejahteraan kota di mana ya Tuhan menempatkan kita masing-masing. Oke, dimanapun oke. Tapi karena kebetulan di Batam ya kita ngobrol tentang Batam. Kita ngobrol tentang Batam. Cintailah kota di mana kalian berada. Amin. Itu benar-benar. Jadi Apa tuh? itu aja. Itu aja dulu. Karena banyak hal seru di Batam. Iya. Silakan datang. Silakan datang. main-main, monggo. Mainlah ke sini. Ini kota mencintai kalian. Karena ada orang bilang gini, lu kalau pernah ke Batam dan minum air Batam, ini air Batam nih. Lu akan balik lagi ke situ katanya begitu. Iya sih, beberapa orang memutuskan akhirnya keluar dari Batam tapi balik lagi banyak juga. Banyak. Ya masih ada banyak kesempatan di kota ini. Masih ada banyak peluang. Banyak peluang. Ya buat teman-teman terus semangat aja. Jalani aja hidup di sini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Ya. Tuhan gak pernah salah menempatkan kita. di Batam atau dimanapun. Dimanapun. Ya Tuhan yang menempatkan. Yes. Itu dari saya. Oke. Itu juga dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah sabar, udah ikut seneng bersama-sama dengan kami menyaksikan podcast video kami yang ke-6 kalau nggak salah. Yes. Kalau nggak salah berarti benar dong. Kalau nggak salah, Ya. walaupun nggak bener ya tolong dimaafkan. Iya kan. Oke guys, sampai jumpa di next video. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Yeay.